Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Azria Yunabila. Saya merupakan salah satu tim pengajar olahraga di ITERA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode pengetesan. Mari kita simak videonya bersama-sama. Metode pengetesan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas metode pengetesan pada 4 aspek komponen fisik, yaitu endurance, ada kardiovaskular dan muskular, lalu ada strength, serta flexibility. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita ingat kembali terkait makna dari keempat komponen fisik tersebut. Pertama adalah daya tahan kardiovaskular, adalah kemampuan sistem jantung, paru, dan peredaran darah agar dapat berfungsi secara optimal dan efektif dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kedua, daya tahan otot adalah kemampuan untuk mengkontraksikan otot secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Ketiga, kekuatan adalah tenaga atau gaya yang dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot pada suatu kontraksi dengan beban maksimal atau satu kali pembebanan secara maksimal. Keempat, kelentukan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Pertama yang akan kita bahas adalah daya tahan kardiovaskular. Dalam melakukan uji daya tahan kardiovaskular terbagi menjadi 2 cara. Pertama, pengukuran secara tidak langsung, yang berarti menggunakan metode tes di lapangan. Kedua, pengukuran secara langsung, yang berarti menggunakan metode tes di laboratorium. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari pengukuran secara tidak langsung, yaitu di lapangan, dan pengukuran secara langsung, yaitu di laboratorium. Pengukuran secara tidak langsung, yaitu di lapangan, memiliki kelebihan sebagai berikut. Pertama, lebih murah pastinya. Kedua, pengetesan bisa dilakukan dalam skala besar atau dalam jumlah yang banyak. Kekurangannya adalah tingkat keakuratan yang kurang daripada di laboratorium. Yang kedua, harus menghitung dan mencatat hasil secara manual. Selanjutnya, pengukuran secara langsung yaitu di laboratorium memiliki kelebihan sebagai berikut. Pertama, lebih akurat. Kedua, tidak ada proses menghitung dan mencatat secara manual. Kekurangannya adalah lebih mahal. Dan yang kedua adalah pengetesan dilakukan sesuai dengan jumlah alat yang tersedia. Untuk informasi, VO2 max adalah asupan oksigen maksimum saat tubuh sedang beraktivitas berat. Contoh tes yang dilakukan untuk mengukur daya tahan kardiovaskular secara langsung yaitu di laboratorium adalah Cardiopulmonary Exercise Test. Prinsipnya adalah dengan cara memberikan beban kerja menggunakan ergometer atau treadmill yang secara progresif beban kerjanya dinaikkan hingga terjadi kelelahan. Selama diberikan beban kerja, konsumsi oksigen diukur secara terus-menerus hingga tercapai nilai maksimal. Pengukuran langsung di laboratorium membutuhkan peralatan laboratorium yang mutakhir dan tenaga fisiologi khusus. Selanjutnya, contoh tes yang dilakukan untuk mengukur daya tahan kardiovaskular secara tidak langsung yaitu di lapangan adalah blip test. Berikut disertakan pula norma klasifikasi tingkat VO2 max dan sebagian tabel skor VO2 max dari blip test. Blip test yaitu tes lari secara kontinu bolak-balik pada jarak 20 meter yang dibatasi setiap ujungnya oleh kerucut pembatas dengan durasi waktu yang telah ditentukan dengan penanda bunyi bip dari pemutar suara. Oleh karena itu, tes ini dikenal dengan bip test atau blip test. Subjek berdiri di belakang garis yang ditandai oleh kerucut pembatas, menghadap ke arah kerucut pembatas yang berlawanan, dan mulai berlari setelah adanya instruksi. Kecepatan pada tingkat pertama masih sangat lambat, yakni sekitar 8 km per jam, dan meningkat 0,5 km per jam pada setiap tingkatan. Saat subjek sudah kelelahan atau tidak dapat mencapai ujung dari kerucut pembatas saat bunyi bip terdengar,
maka tingkatan terakhir yang dapat dicapai menjadi hasil dari tes tersebut yang kemudian dibuat konversi menjadi nilai VO2 max. VO2 max diukur dalam banyaknya oksigen dalam liter per menit atau banyaknya oksigen dalam milimeter per berat badan dalam kilogram per menit. Selanjutnya, contoh tes yang dilakukan untuk mengukur daya tahan kardiovaskuler secara tidak langsung di lapangan yaitu Balke test. Berikut disertakan pula tabel norma tes Balke dan rumus perhitungan VO2 max dari Balke test. Tes Balke 15 menit merupakan sebuah tes lapangan yang dibuat untuk mengukur VO2 max secara tidak langsung. Tes ini dilakukan dengan cara berlari dengan kecepatan yang optimal selama 15 menit di lintasan lari. Selanjutnya, jarak yang ditempuh selama 15 menit tersebut dicatat dan dikonversikan menjadi satuan VO2 max menggunakan formula Balke dengan rumus seperti yang tertera di slide. Selanjutnya, contoh tes yang dilakukan untuk mengukur daya tahan kardiovaskular secara tidak langsung yaitu di lapangan adalah Cooper test. Cooper test merupakan salah satu bentuk tes kardiovaskuler dengan memberikan beban kerja yang dapat diukur seperti berlari dengan jarak tertentu yaitu 2,4 km. Berikut rumus beserta keterangan untuk mengukur VO2 max menggunakan Cooper test. Berikut juga adalah normanya. Selanjutnya adalah daya tahan otot. Pengukuran daya tahan otot dapat diukur dengan menghitung kemampuan otot melakukan kerja berulang-ulang hingga lelah atau tidak mampu lagi melakukan gerakan yang benar. Tes daya tahan otot yang dapat dilakukan antara lain adalah push up, sit up, back up, dan squat jump. Selanjutnya adalah kekuatan. Berikut adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan. Yang pertama adalah back and leg dynamometer. Adalah alat ukur untuk mengetahui komponen kekuatan otot tungkai dan otot punggung. Selanjutnya, grip dynamometer merupakan alat yang digunakan untuk melihat kekuatan otot tangan. Selanjutnya adalah expanding dynamometer, dipergunakan untuk mengukur kekuatan menarik dan mendorong bahu. Lalu, selanjutnya ada pengukuran kekuatan otot yang dapat dilakukan dengan 1RM test. Yang dicantumkan di sini sebagai contoh adalah bench press, leg press, lalu squat. One repetition maximum test yaitu beban maksimal yang dapat diangkat seseorang hanya untuk satu pengulangan dengan teknik yang benar. Tes 1RM paling sering digunakan oleh pelatih strength and conditioning untuk menilai kapasitas kekuatan, ketidakseimbangan kekuatan, dan untuk mengevaluasi efektivitas program latihan. Mencari beban 1RM dilakukan dengan metode trial and error, mencoba mengangkat beban sampai angkatan terberat tidak dapat diangkat lagi. Selanjutnya, untuk menentukan beban latihan dapat digunakan persentase dari beban 1RM tersebut. Contoh, bila kita ingin memprediksikan 1RM dari squat kita, maka kita dapat mengukur seberapa besar kekuatan untuk mengangkat 70% sampai dengan 80% dari 1RM untuk 8 sampai dengan 12 repetisi per set di squat. Jika ternyata 12 repetisi maksimal yang dapat kita angkat untuk squat adalah 60 kg, maka 1RM kita 60 kg dibagi 70% sampai dengan 60 kg dibagi 80%. Sehingga diprediksikan sekitar 75 kg sampai dengan 86 kg. Itulah 1RM kita. Selanjutnya adalah flexibility atau kelentukan. Bentuk tesnya adalah sit and reach.
Tes ini mengukur keluasan sendi punggung dengan mengukur jarak raihan ujung jari pada box dengan satuan sentimeter. Pelaksanaan tesnya seperti gambar yang sudah ada di dalam slide. Sekian dan terima kasih. Sekian video pada segmen pertemuan kali ini. Sampai bertemu di video segmen selanjutnya. Jangan lupa berolahraga, selalu jaga kesehatan. Salam ITERA sehat.